Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ini membahas soal mereka-mereka yang merasa kalau naik mobil kemahalan. Jadi kalau bensin bahan bakar naik gini kan orang jadi kepikiran untuk naik motor ya. Yang diesel mungkin kepikiran untuk beli biosolar ya. Tapi kalau beli biosolar itu ada beberapa istilahnya tantangan itu ya. Karena biosolar itu bahan bakar yang merusak tangki, merusak filter, merusak oli. Jadi kalau bahan bakarnya pakai biosolar, ganti olinya harus ya 2 kali lah ya, 2 kali atau 3 kali lebih sering. Ganti oli, ganti filter bensin, ganti filter oli. Bahkan ada yang pakai per 2.500 ya. Jadi kalau biasanya di mobil bensin itu ganti oli itu per 5.000, kalau pakai biosolar per 2.500 sak filter Belum lagi yang pakai bensin. Yang pakai bensin harga pertamax sudah naik dari 9.000 sampai 12,5 dulu, sekarang 14,5. Pertalite-nya naik dari 7.000 piro? 6.700 7.400 jadi 10.000 ya, lumayan lah ya. Apalagi ketika pertalite-nya ini bermasalah, bikin berebet dan lain-lain ya. Kalau soal berebet udah penulis bahas sebelumnya. Dan ada masukan juga dari bro ya, yang sering pakai campuran bimoli di bensinnya. Ternyata pakai bimoli di bensin itu berpengaruh juga ya. Sejak nggak pakai jadi nggak enak, jadi berebet macam-macam lah. Kalau yang pakai bimoli mereka pakai rasio 5 ml per liter bensinnya. 5 ml itu banyak ya, sak sendok makan ya. Itu mungkin sak sendok makan per tangki ya. Yang jelas penyakit berebet terus makin boros itu bikin orang males pakai pertalite, tapi alternatifnya mahal. Kalau ada bensin Vivo lumayan, tapi kalau nggak ada susah. Sayangnya juga Shell nggak jualan regular, maksudnya oktan 90 ya. Jadi Shell itu mestinya punya produk namanya regular RON 90, tapi entah mengapa nggak dijual ya di daerah. Jualnya cuma di apa, di Jakarta tok malah ya. Tapi wis terpaksa adanya cuma itu aja. Adanya cuma ya wis, pilihannya pertalite yang bikin berebet tenaga nggak keluar, atau pertamax tapi harganya segitu. Naik 30% ya lumayan lah, kerasa. Bukan 30% kan, kalau dari 7.400-an ke apa jenenge ke Pertamax kan naiknya cukup banyak ya, hampir 2 kali lipat.
kerasa ya. Ya pingin toh naik motor aja wis ya. Nah misal nggak punya motor, kira-kira motor apa yang enak? Motor apa yang cocok sebagai penggantinya mobil? Kalau mobilnya ya mungkin mobil mulai dari yang kecil-kecil Ayla sampai Fortuner gitu kan ya. Nah kalau sudah begitu ya tentu pinginnya nyaman kan ya. Menaik mobil itu tujuannya adalah biar nyaman, kena AC gitu. Naik motor sebenarnya juga nggak panas loh ya, kalau sudah biasa naik motor. Namanya gerah sumuk gitu bisa dikurangi justru dengan pakai rapet-rapetan ya. Bajunya yang menyerap keringat, kalau perlu pakai yang model pembalap gitu, kepalanya pakai kerudung, pakai apa jenenge, apa jenenge, jadi keringatnya diserap sama kain itu. Terus kalau jaket relatif ya, kalau jaket yang penting nggak terlalu kedap, soalnya kedap sumuk. Pemana celana juga sama, terlalu kedap juga sumuk. Sepatu juga jangan tinggi-tinggi, sepatu rendah aja gak sumuk juga. Motor kalau namanya pengganti mobil ya jangan manual lah ya, apalagi kalau jalurnya macet. Kalau jalurnya nggak macet ya rasanya nggak perlu ya naik motor, tetap naik mobil aja nggak apa-apa. Bedanya juga ya sebenarnya nggak banyak kalau mobilnya mobil irit, nggak sampai, oh yes, bisa sampai ya, sampai 2 kali lipat 3 kali lipat ya. Kalau penulis sih ya kira-kira kalau jalan nggak terlalu macet gitu naik mobil 1:15, kalau naik motor 1:37, 1:40 ya sekarang. Nggak fair, 1:37 sampai 1:35 lah habis. Kita ngomong kondisi yang nggak ideal karena motor penulis kan terlalu ideal ya. 1:35 motor, 1:15 mobil. Itu juga termasuk irit. Kalau kebanyakan bisa aja malah 1:10. Kalau mobilnya model 2000 cc ya bisa aja 1:6. Itu kan ya kalau segitu kan banyak sekali loh bedanya ya. Kalau pinginnya kenyamanan ya, orang ya mikirnya beli motor yang agak mahalan, yang 30 juta ke atas. Kadang ada yang beli Vespa, ada beli ADV. Kalau penulis sendiri nggak terlalu rekomendasikan ya Vespa kalau carinya kenyamanan. Kenapa kok bukan Vespa? Karena ya Vespa itu terlalu apa ya jenenge, terlalu kecil bannya ya, terlalu kecil bannya. Jadi karena terlalu kecil
nggak nyaman. Model suspensinya juga mungkin ya didesain apa jenenge, anti lift ya, model suspensi yang aneh kan. Nah itu juga sumber ketidaknyamanan juga. Kalau pingin beli dari produknya Piaggio, kalau nggak salah ada namanya Puzo Jenggo ya. Puzo itu motor Puzo Jenggo itu yang menurut penulis lebih sip lah daripada kalau Vespa. Vespa itu menang apa ya? Menang populer mungkin ya. Menang populer. Model motornya sendiri kecil. Tapi kalau untuk gaya-gayaan ya boleh lah ya. Cuma kalau pengen kenyamanan menurut penulis bukan Vespa jawabannya. Karena penulis sering lihat di jalan juga motor Vespa itu nggak nyaman. Kalau untuk kenyamanan ya, untuk kelas harga segitu, banyak orang yang lebih rekomendasi X-Max. X-Max juga ya cukup kuat lah ya. Cuma ya tetap sih menurut penulis kelemahan X-Max ada di suspensi. Motor Jepang semuanya lemah di suspensi, terutama suspensi belakang. Kalau suspensi depan sih cukup oke lah, cukup layak lah selama kondisinya oke, nyaman. Nah, kalau yang belakang itu yang sering umurnya pendek karena kualitasnya bukan kualitas internasional, sayangnya begitu. Jadi kalau sudah punya X-Max ya suspensi belakang perlu ganti lah. Kalau X-Max banyak pilihannya ya, banyak yang nyaman. Rasanya nggak harus DBS, banyak yang nyaman ya, karena pabrikan agak serius. Tapi entah lagi lah, penulis nggak tahu punya X-Max ya. Nggak enak X-Max ya itu model badannya gede, bunyinya gede, penumpangnya gede. Tapi kalau pengen nyaman ya itu X-Max. Motor berikutnya justru yang cc kecil. Kalau Forza, Honda Forza entah ya, harganya segitu, 85 juta. Penulis sampai sekarang belum pernah lihat Forza di jalan ya. Pernah mungkin sekali tapi lupa. Tapi selama beberapa tahun ini penulis nggak pernah lihat Forza di jalan. Jadi ya kalau beli Forza entah ya nanti apa komponennya gampang, karena barangnya juga impor. Nanti takutnya jadi sering ngendon. Kalau mau beli motor yang nyaman, Honda itu bukan jawabannya. Mohon maaf, tapi ya menurut penulis ergonomi Honda itu kurang bagus. Kalau Yamaha gado-gado ya, kadang bagus, kadang enggak. Tapi kalau Honda itu menurut penulis nggak bagus. Motor metiknya Honda ada berapa? Sedikit. Ya, nggak banyak-banyak banget lah ya. Memang variasi banyak, tapi nggak banyak-banyak banget. Mungkin ada kepikiran Scoopy, tapi masalahnya Scoopy sekarang iya, Scoopy sekarang sudah beda dari sebelumnya. Makin nggak nyaman karena ya perubahan engine mounting itu makin keras. Terus
secara apa jenenge, secara tenaga juga sekarang jadi nggak kuat nanjak. Problem di motor Honda kelas 100 kelas Matic 115 cc akhir-akhir ini, motor Honda jadi nggak kuat nanjak. Terus ya kenyamanan, saya tadi sudah nyebut kenyamanan. Kalau yang kelas 115 cc nya Honda itu joknya tipis, suspensi belakangnya ya sama-sama jure, malah lebih kacau lagi. Nggak worth it lah ya, nggak layak lah ya kalau mau beli motor Honda itu. Kalau mau cari kenyamanan butuh banyak modif. Kayak Vario mungkin modelnya keren, akselerasinya banter karena ya modelnya model sport, bodi ringan, mesin 160 cc paling ringan gitu ya. Sayangnya disetel pire atos kabeh gitu. Jadi enggak untuk yang cari kenyamanan. Kalau modif ya jelas modifnya jadi agak merepotkan juga karena butuh ganti per depan juga. PCX 160 ya bukan motor yang fokus kenyamanan lagi, apalagi kalau apalagi kalau posturnya tinggi, postur badannya tinggi, karena setangnya PCX itu terlalu rendah ya, terpaksa harus modif ya, repot lagi ya. Repot lagi, belum lagi banyak cerita-cerita nggak enak seputar bodinya, mesinnya, keawetannya, apalagi kalau pakai oli bawaannya. Hanya untuk fans saja ya, bukan untuk yang butuh beli terus tinggal pakai, bukan. Motor Honda itu butuh perhatian lebih karena banyak problemnya. Kalau pinginnya motor reliable, jangan beli motor Honda. Jangan samakan mobil Honda dengan motor Honda. Pengelolanya beda. Jadi kalau mobil Honda mungkin ya reliable lah ya, relatif lebih reliable, jauh lebih reliable daripada motor Honda. Kalau motor Honda kayaknya dalam 10.000 km itu butuh mampir agak lama ya, kayaknya gitu, kesan penulis gitu. Lihat testimoni di grup PCX itu, butuh sering sambang bengkel. Opsinya ya cuma dua, Yamaha sama Suzuki. Suzuki punya motor Matic yang reliable, namanya Suzuki Address. Itu nyaman, reliable. Cuma mungkin memang partnya agak susah ya. Bengkelnya juga agak susah, dealernya langka. Tapi ya kalau ada, dia menyediakan ya pilihan yang nyaman lah. Tenaga mungkin ya sekelas 115 cc ya wis kok ngono iku lah ya. Kalau Next 2, ini menulis pakai Next 2. Next 2 ini terlalu trendy ya, terlalu mengikuti tren sehingga melupakan keunggulan Suzuki yang lama. Dari sisi mesin masih oke, tapi dari sisi suspensi, dari sisi getaran enggak lah ya.
punya Next 2 ya butuh ganti belakang. Kalau dari sisi ke reliabilitas lebih sip address ya, pakai langsung berangkat gitu. Kalau Next 2 ini apalagi kalau kena pertalite sekarang mudah berebet. Jadi kalau nggak pakai trik beberapa macam trik yang penulis sebutkan sebelumnya gitu, motor ini pakai pertalite bakal berebet. Ini 100% pakai pertalite sih. RPM bawah nggak berebet, atau mungkin karena pom bensinnya wis api ya, entahlah. Tapi sebelumnya berebet. Kalau untuk kelas agak tinggi, Aerox itu iya besar sih, tapi posisi duduknya yang kurang pas, nggak enak. Kalau pingin motor Yamaha yang nyaman itu Lexi. Kenapa Lexi? Joknya tebel. Kalau butuh jok yang paling nyaman kayaknya di Lexi itu ya, di motor Yamaha. NMAX joknya sudah lumayan empuk lah, tapi ya kalau di NMAX itu mungkin masih sangat terganggu dengan engine mounting. Ya sebenarnya di Lexi juga ada engine mountingnya, cuma entah kenapa kok jarang ada keluhan seperti sakit pinggang gitu ya. Oh ya, PCX juga ada problem sakit pinggang ya. Ya biasalah, motor desain Jepang pakai engine stopper, sakit pinggang itu sesuatu yang ya konsekuensi beli motor Jepang. Tapi kalau jok yang nyaman menurut penulis ya Lexi itu. Cuma kalau pengen duduk selonjor, pengen duduk leluasa gitu ya, bisa pindah-pindah posisi, NMAX yang lebih baik, terutama NMAX Ult. Selonjornya lebih lega, lebih panjang. Oke ya, termasuk masih sempit gitu, tapi nyaman lah ya yang NMAX Ult. Kalau mau NMAX beli yang Ult saja kalau masih ada, mestinya bisa lah inden sekarang. Ya tentu semua itu perlu ganti suspensi, perlu diganjal stoppernya. Ganti suspensi ya kalau pilihannya ya sementara penuh cuma bisa rekomendasi TBS. Kalau mampu beli Olins ya Olins, tapi ya Olinsnya yang bisa milih kekuatan pernya ya. Honda ADV ya tetap ya rasanya ya. Walau sekarang tenaga meningkat, tapi kalau transisi dari mobil, tenaga itu ya nggak begitu penting ya. Karena bagaimanapun juga motor tenaganya kalah besar dari mobil, apalagi yang kelasnya cuma 160 cc, tenaga cuma 16 HP, dibanding mobil ya jauh lah. Sudah nggak bicara soal tenaga, bicara aja lebih ke kenyamanan. ADV itu walau motor dual spot ya, tapi kalau musim hujan kayaknya nggak ada pengendara ADV yang berani kencang, pelan-pelan semua ya, karena memang rodanya tapaknya tapak IRC ya, tapak yang jenengnya dual spot kayak gitu, tapi desainnya desain IRC ya nggak bisa lah dibuat nyaman untuk hujan-hujan. Dari sisi kenyamanan sendiri ya penulis nggak bisa menilai banyak, tapi kok ya lihat cara duduknya kok agak kurang sip gitu ya.
rasanya masih kalah dengan Lexi, kalah dengan apa jenenge NMAX. Ya jadi kayaknya pilihan memang sedikit ya, banyak yang Yamaha ya. Tapi emang karena Honda itu dari sisi ergonomi nggak begitu pinter ya Honda ya, dari dulu lah. Dari dulu emang Honda itu nggak unggul dari sisi ergonomi. Kalau Yamaha itu gak jelas. Sebenarnya kalau yang bagus juga itu Kawasaki, tapi sayangnya Kawasaki nggak produksi motor matic. Kawasaki itu kan prinsipnya Oppo itu, kalau yang di motor sport yang mengedepankan ergonomi itu loh, itu pabrik yang sip. Jadi kalau motor ergonomis ya Kawasaki, Suzuki. Tapi karena Kawasaki nggak rilis motor matic ya wis keluar dari opsi. Kalau bukan motor matic masalahnya ya biasanya orang pindah dari mobil ke motor itu ya lebih karena jalannya macet, terus kalau perjalanan itu bakal keluar banyak bensinnya. Motor itu lebih irit hanya kalau perjalanannya kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Kalau jalannya rata-rata 100, jadi kalau naik mobilnya sering lewat tol ya nggak akan bisa dibandingkan lah ya. Mungkin yang mahal memang biaya tol ya. Tapi kalau nggak lewat tol ya aja bisa jalan 100. Naik mobil itu masih lebih enak lah daripada kalau naik motor. Jadi kalau di perjalanan itu masih bisa jalan 100 naik mobil, lebih enak naik mobil lah daripada naik motor. Naik motor itu hanya kalau emang kebutuhan jalannya itu kecepatan 60-an. Nah itu baru naik motor itu bakal kerasa iritnya. Kalau naik motor kecepatannya 100 terus hampir nggak beda lah ya, karena mobil itu di kecepatan tinggi irit, beda dengan motor itu iritnya di kecepatan 60, mobil iritnya di kecepatan ya 80 itu masih irit, 100 itu masih irit dibandingkan motor. Karena kalau motor di RPM tersebut kan RPM-nya sudah RPM sangat tinggi sekali. Jangan harap dapat angka 1/40 lah walau motornya motor NX2 gini. Ya wis itu aja lah ya. Sak ngerti nih menulis. Menyinggung perasaan yang memilih Honda, ya maaf, Honda gak adanya kayak gitu. Enggak peduli ergonomi emang. Kalau punya motor Honda itu ya harus modif kalau ingin ergonominya bagus. Yang untuk matic loh ya, yang untuk matic, penulis nggak ngomong yang untuk motor lagi. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.